Labuh merupakan salah satu kota yang ada di Pulau Sumatera dan terletak 245 km dari kota Banda Aceh. Ibu kota Aceh Barat ini adalah kota kelahiran dari Tengku Umar, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Dari Banda Aceh, kota ini dapat dicapai setelah berkendara sekitar 4 jam. Di sepanjang jalan dari ibu kota Banda Aceh, pelintas disuguhkan dengan pemandangan laut dan perbukitan yang eksotis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'alukal jannah. Apa kabar pemirsa Jejak Islam di hari ini mengunjungi kota Melabuh, kota Tauhid dan Sufi. Perjalanan dari pusat kota Banda Aceh menuju ke Melabuh ini ditempuh lebih kurang 283 km atau lebih kurang 5 jam perjalanan dari jalur darat. Pemirsa, kalau kita ingin melihat salah satu yang ada tampilan seperti kupiah mengketup, itu salah satunya adalah ikonnya kota Melabuh. Siapa yang tidak kenal dengan pahlawan nasional Tengku Umar? Tentu kita semua pasti mengenal sosok pejuang pahlawan nasional Tengku Umar dari Aceh, dan tempatnya ada di Melabuh, tempat kelahiran seorang tokoh pejuang dan juga sekaligus ulama. Pemirsa semuanya, banyak hal jejak Islam yang ada di daerah Melabuh ini. Dan kali ini kita bakalan mengunjung bagaimana sejarah sebuah masjid yang ada di Gampung Kling. Dan masjid yang sudah cukup lama dan sudah 100 tahun lamanya dibangun oleh dua ulama dan mengajak seluruh masyarakat berbondong-bondong swadaya gotong royong untuk membangun masjid. Masjid Gunung Kling ini banyak memberikan sebuah nilai keberkahan. Bukan hanya masyarakat setempat, dari berbagai daerah dimanapun mereka datang berbondong-bondong untuk mencari nilai keberkahan yang ada pada Masjid Gunung Kling tersebut. Dan seperti apa sejarahnya, seperti apa keajaiban yang terjadi dalam Masjid Gunung Kling tersebut. Dan bahkan ketika tsunami menerjang kota Melabuh, maka masjid tersebut tidak hancur walaupun konstruksinya adalah kayu. Mari pemirsa, kita ikuti perjalanan jejak Islam menuju Masjid Gunung Kling. Mudah-mudahan bisa membuat hati kita semakin cinta kepada Rob yang Maha mencintai. Mari. Salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Melabuh, yaitu Masjid Gunung Kling, terletak di Desa Gunung Kling, Kabupaten Aceh Barat. Dari pusat kota kecamatan, masjid ini berjarak sekitar 8 km. Masjid ini dibangun pada abad ke-20. Pemirsa, ini adalah masjid yang penuh dengan sejarah. Masjid Tuha Gampung Gunung Kling. Dan masjid ini sudah 100 tahun lamanya dan dibangun masa sebelum penjajahan Belanda dan Jepang. Banyak hal-hal yang bersejarah yang terjadi di Masjid Gampung Kling ini. Dan seperti apa arsitektur, sejarah, dan masyarakat memandang masjid yang penuh nilai-nilai spiritual. Dan bahkan ketika Aceh diuji dengan gelombang tsunami, masjid ini kena gelombang tsunami namun bangunannya tetap kokoh. Dan ini menggambarkan masjid sebagai sentral kehidupan di masyarakat. Mari pemirsa, kita lihat seperti apa bangunan dan sejarah di Masjid Tuha Gampung Kling. Mari kita lihat.
Terdapat 5 kubah dan 1 menara di bagian atas masjid. 4 kubah di antaranya berbentuk 5 segi 4. Pada 1 kubah 5 yang segaris dengan pintu masuk, di bagian atasnya terdapat 1 kubah bawang, sedangkan pada kubah menara berbentuk kubah cawan. Masyarakat di sana mengenal 5 kubah itu sebagai Tampung Limong yang bermakna 5 rukun Islam, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Di sana terdapat 3 ceruk, salah satunya terdapat anak tangga yang berfungsi sebagai mihrab tempat khatib berkhutbah. Sementara ceruk sebelah kanan tembus ke lorong menuju ke minaret, tempat muazin mengumandangkan azan. Pembangunan masjid ini merupakan prakarsa beberapa ulama. Di antaranya bernama Tengku Taib dan Tengku Arsyad. Masyarakat setempat ikut membantu pembangunannya secara swadaya kala itu. Konstruksi masjid itu sebagian besar dibuat dengan kayu ketapang dan tiang utama dari kayu merbau. Kayu-kayu itu diambil dari hutan desa, sementara bagian beton di sana terbuat dari adonan pasir dan putih telur dengan ketinggian dari tanah sekitar 0,5 meter lebih. Karena dilihat bangunan unik, Belanda dan Jepang pernah beristirahat di masjid ini, dikira istana kecil atau tempat ule balang pada masa itu. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Imam Mukim, tokoh masyarakat, dan bukti sejarah yang merasakan dulunya pernah menjadi muazin di Masjid Gunung Kling ini. Dan bersama saya ada Pak Norman, dan kita ingin tahu seperti apa sejarah yang ada di masjid ini dan seperti apa kebiasaan masyarakat dengan ada buktinya sejarah sebagai bentuk peradaban yang nilainya sangat sakral dalam kehidupan masyarakat setempat. Pak Norman, bisa diceritakan sedikit Pak Norman, selaku tokoh masyarakat setempat, selaku imam mukim juga, dan dulu pernah jadi muazin di masjid ini, seperti apa sejarah singkat tentang Masjid Gunung Kling ini Pak Norman? Terima kasih atas wawancaranya kepada kami. Ini masjid ini insya Allah dibangun tahun 27 dengan nama kampung waktu itu Kampung Gunung Kling. Karena dikatakan Kampung Gunung Kling, ada sepasang suami istri. Yang pertama namanya si Gunung dan si istrinya sama si Kling. Kebetulan si Kling itu karena kulitnya agak gelap sedikit, maka namanya si Kling. Dan si Gunung ini karena badannya agak tambun, maka jadilah namanya si Gunung. Sejarah masjidnya seperti apa Pak Norman? Sejarah masjidnya ini insya Allah, karena maklumlah tradisi kita orang Aceh cinta agama, maka bermufakallah tua-tua kampung, tua-tua masyarakatnya untuk berusaha membuat ataupun membangun satu rumah Allah. Maka dengan diperakasai dan dipelopori oleh Tengku Arsyad. Tengku Arsyad itu adalah salah seorang tokoh, suaranya sangat merdu. Dan juga ulama setempat. Ulama setempat, dan juga bukanlah kami mengadakan
7 hari waktu mulai di perkuburan, suara ngajinya itu sampai ke kedengaran di sini waktu senyap tuh malam harinya. Itulah kelebihannya Tengku Arsyad. Ya, Masya Allah. Berarti ini pemirsa, masjid ini dibangun oleh dua tokoh ulama, Ya. Tengku Arsyad dan Tengku Taib. Tengku Taib, dan menginisiasi kepada semua masyarakat berbondong-bondong untuk membangun masjid. Dan masjid ini juga didoakan oleh para ulama yang insya Allah karismatik, sangat terkenal. Dan salah satunya adalah tiang ini. Ini pemirsa dari kayu merbau yang ada di hutannya Melabuh. Dan ini sudah lebih kurang 100 tahun lamanya. Dan tiang ini juga diyakini oleh masyarakat setempat untuk melepas hajatan sebagai bentuk mencari nilai keberkahan dalam kehidupan masyarakat setempat. Boleh jelaskan sedikit Pak Norman seperti apa tradisi melepas hajatan warga, nazarnya warga, seperti apa modelnya? Insya Allah, terima kasih. Kalau boleh jadi kami katakan sekedar tradisi kita orang Aceh. Ya Allah ya Tuanku, dengan keberkatan, bukan dengan perantaraan tiang, dengan perantaraan Masjid Tua Gunung Kling, saya memohon kepadamu ya Allah, apa yang tujuan saya ini, saya datang kemari untuk melaksanakan tugas saya. Maka di sini dianya bukan mentuhankan tiang, tidak sama sekali. Dan ini dilihat nilai keberkahannya pemirsa. Keberkatan. Nilai Karena keberkahan. tiangnya nih Pak, ini kan satu. Dasar agama kita, fondasi agama kita Islam 5. Benar. Maka tiang satu ini puncaknya itu 5, itulah fondasi Islam. Berarti itu rukun Islamnya. Rukun Islamnya. Dan Masya Allah, dan ketika dicanangkan peletakan kayu ini pemirsa oleh dua tokoh ulama karismatik tadi itu, ini penuh dengan nilai-nilai doa. Sehingga nilai keberkahan itu sampai saat ini masih terjadi. Saat tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004, bangunan masjid ini tidak ada yang rusak, hanya tanah di sisi kiri mimbar serta tongkat khutbah beduk yang dibawa tsunami. Peletakan batu pertama Masjid Raya Baitur Rahman terjadi pada 1879, kemudian rampung pada tahun 1881. Sementara pembangunan Masjid Gunung Kling terjadi pada tahun 1927, berarti usianya kini telah 93 tahun atau hampir seabad. Desain Masjid Gunung Kling merupakan replikasi dari Masjid Raya Baitur Rahman. Konon rombongan ulama setempat pergi ke Kutaraja atau Banda Aceh saat ini hanya untuk melihat langsung bentuk dari Masjid Raya Baitur Rahman yang nantinya akan mereka jadikan sebagai contoh. Sebuah tiang kayu terpacak dengan gagah di tengah-tengah, menyangga kuda-kuda bangunan yang tampak terbuka tanpa plafon. Tiang tersebut terbuat dari kayu merbau yang berusia sangat tua, berasal dari hutan setempat. Masjid ini memiliki satu pintu masuk serta 6 jendela. Masing-masing terdiri dari 2 papan penutup dengan kisi-kisi agar udara tetap dapat masuk. Hampir seluruh dinding dalam masjid bercat hijau dengan dinding luar yang berwarna putih. Orang-orang memang kerap mengadakan ritual turun mandi di tempat itu. Banyak juga yang datang dengan tujuan untuk melepas nazar atau dalam bahasa Aceh, peleh kawe.
Pemirsa, dengan melihat ada sebuah situs sejarah yang bernilai di masyarakat daerah setempat di Melabuh, tepatnya di Gunung Kling, dan dengan adanya Masjid Tuha Gampung Gunung Kling ini, seperti apa kultur masyarakat setempat dari sisi spiritualnya, memakmurkan masjidnya, dan dalam mensyiarkan syiar Islam di seputaran daerah Melabuh ini. Dan bahkan Melabuh ini dikenal dengan kotanya tauhid dan sufi. Bersama saya salah satu tokoh perangkat desa yang ada di Gampung Kling ini, dan ada Pak Darwis. Pak Darwis, apa kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Darwis, bisa diceritakan sedikit bagaimana kebiasaan kultur masyarakat setempat dengan adanya situs sejarah yang ini sangat fenomenal dan sudah 100 tahun lamanya lebih kurang. Seperti apa, Pak Darwis? Kehidupan masyarakat setempat dengan adanya situs sejarah ini, sewaktu ada acara hajatan anak turun mandi, kebiasaannya habis turun mandi langsung dibawa ke Masjid Tuha ini untuk mengambil keberkahan agar anak itu sebagai tumbuh dewasa dapat dia mengenal masjid. Oh, Masya Allah. Jadi kebiasaan salah satunya hajatannya adalah ketika ada prosesi turun tanah yang anak yang baru lahir misalnya, dan ini sudah diperkenalkan untuk ke masjid dengan harapan ada nilai keberkahan pada sang anak, dan yang kedua adalah ada nilai ruh masjid yang tertanam pada diri anak-anak sehingga nanti ketika dia dewasa dia sudah terbiasa dengan menuju ke masjid. Kalau dari segi tadi kebiasaan masyarakat dalam menghidupkan masjid, dari sisi masyarakat memandang Masjid Tuha yang sangat bersejarah ini, seperti apa masyarakat setempat memandang tentang masjid yang pasca tsunami, waktu tsunami pun tidak roboh? Kalau untuk masyarakat Gampung Gunung Kling memandang masjid ini adalah masjid sudah banyak berkahnya, karena masjid ini dibangun oleh orang-orang terdahulu. Mungkin istilahnya orang terdahulu sangat ikhlas untuk membangun masjid dengan tidak mungkin ada proposal, dan dengan ikhlas dengan uang dari swadaya masyarakat semasa itu. Masya Allah, pemirsa, masjid ini diinisiasi oleh dua tokoh ulama, lalu mengajak semua masyarakat tanpa ada sepersen uang pun dari bantuan manapun, kecuali dari swadaya masyarakat berbondong-bondong, tujuannya untuk menghidupkan syiar agama Allah, menghidupkan sholat fardu 5 waktu, dan musyawarah juga di masjid. Di musyawarah di masjid. Masya Allah. Apa nasihat Pak Darwis selaku perangkat desa bagi masyarakat kita terhadap memandang bagaimana kita terus mencintai masjid, juga mencintai para ulama? Untuk masyarakat dihimbau agar memakmurkan masjid, apalagi sekarang masjid kita sudah ada yang baru besar, maka untuk itu masyarakat Gunung Kling seharusnya, apalagi di masjid ini kita sekarang ada acara, kalau hari Selasa ada majelis taklim mengupas masalah fikih, kemudian malam Kamis ada yasinan, kemudian malam hari-hari Jumat di Masjid Tuha ini ada ibu-ibu yang ada sama dia, wirid, dan majelis taklim. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa, betapa bahagianya ada masjid, membiasakan masyarakat masjid, dan ini yang sering terjadi di masyarakat Aceh. Dan ini salah satu yang disebut dengan Serambi Mekah yang ada di Provinsi Aceh yang diberlakukan syariat Islam. Mudah-mudahan perjalanan jejak Islam, terutama melihat sejarah Masjid Tuha Gampung Kling ini, membuat hati kita terus mencintai masjid, mencintai para ulama, dan tentu yang terpenting adalah menumbuhkan rasa keikhlasan dalam mensyiarkan agama. Warga setempat percaya bahwa para ulama yang memprakarsai pembangunan masjid ini memiliki karamah. Misalnya kemampuan untuk meminta agar hujan turun saat kemarau panjang terjadi.
Karamah inilah yang orang-orang percaya menjadi alasan mengapa Masjid Gunung Kling masih kokoh berdiri hingga saat ini. Betapa tidak, hampir seluruh komponen bangunannya masih bawaan sejak pertama kali berdiri. Pemirsa, perjalanan yang membutuhkan waktu 4-5 jam untuk menuju lokasi kota Melabuh yang dikenal dengan kota Tauhid dan Sufi. Dalam perjalanan jejak Islam, tadi kita sudah melihat salah satu masjid peninggalan sejarah yang dibangun oleh para ulama pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Dan masjid tersebut sudah 100 tahun lamanya lebih kurang. Dan ini membuktikan bagaimana masjid tersebut menjadi bagian bagi masyarakat Aceh, khususnya di kampung Gunung Kling itu, untuk menjadikan masjid sebagai bentuk peradaban dalam membangun kehidupan mereka. Mudah-mudahan perjalanan jejak Islam di kota Melabuh ini bisa membuat kita semakin cinta kepada masjid, semakin cinta pada para ulama, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita berjumpa dengan Rob yang maha baik dengan lisan yang baik. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.